Selamat pagi. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat database awal untuk Accurate 5 ya. Dalam ini Accurate 5 saya jadikan contoh. Jadi di sini saya sudah punya database kosong ya. Jadi database kosong di sini artinya masih kosongan, cuman ada master akunnya saja. Langsung saja kita buka. Kita buka Accurate 5. Ya, masih proses. Kita buka database kosong tadi. Oke. Untuk passwordnya sama supervisor. Oke, jadi di sini pada intinya membuat database awal adalah melengkapi saldo-saldo yang ada di neraca perusahaan. Sebagai contoh ini adalah perusahaan X ya. Oke, karena database ini kosong, maka neraca yang tampil juga kosong ya, tidak ada isinya. Master barang juga masih kosong. Kemudian master aktiva tetap juga masih kosong. Di sini yang ada cuma master akun, karena ini default dari Accurate ya. Jadi di sini yang akan saya buat antara lain adalah master aktiva tetap, master saldo kas bank, kemudian ada master pelanggan dan juga saldo piutangnya, kemudian ada master pemasok dan juga saldo hutang, kemudian ada lagi master barang dan juga saldo-saldo akun tertentu, misalnya ada uang muka pembelian, uang muka penjualan, hutang gaji maupun piutang pihak ketiga. Oke. Jadi di database yang saya jadikan contoh ini posisinya kosong, tidak ada inputan apapun sama sekali. Oke. Yang pertama saya akan membuat saldo kas bank ya, terlebih dahulu ya. Ini dulu yang akan saya buat karena ini cukup simpel. Oke. Master kertas kerja untuk saldo kas banknya seperti ini. Jadi kita butuh kode ini kode akun ya, kode akun untuk akun bank BCA rekening sekian, bank BCA juga rekening sekian, kas besar dan juga kas kecil. Oke, akun seperti ini. Saldonya ya anggap aja ini ada 10 juta. Ini BCA kedua ada 5 juta. Kas besar ada 500.000. Kas kecil ada 200.000. Oke. Yang pertama saya lihat di daftar akun saya. Oke. Di sini kas kecil sudah ada. Oke, jadi ini sudah ada. Kas besar juga sudah ada. Bank di sini langsung saya ganti saja. Bank di sini adalah bank BCA rekening sekian. Oke. Kemudian ini ada lagi bank BCA rekening ini. Untuk akun kas bank ini tipe akunnya jangan lupa tipe akun kas bank, bagian dari akun kas tarakas. Oke, sebelumnya saya mau buat database untuk periode
akuntansi per tanggal 6 Juni 2016. 6 Juni 2016. Nah, ini tahun fiskal saya ganti 2016, ini saya ganti 2016. Oke, jadi artinya semua saldo yang akan saya buat, yang akan saya impor ke dalam database ini, itu adalah data per tanggal 6 Juni 2016. Seperti itu ya. Oke, saya mulai untuk memasukkan saldo bank saya. Dari data ini, untuk kas kecil ya, saya masukkan saldo 200.000. Kas kecil, langsung saya masukkan di akunnya. Saya double klik ya di daftar akun kas kecilnya, saldo awal 200.000. Oke, muncul saldo 200.000 ya. Kemudian ada kas besar. Kas besar di sini 500.000. Saya input saldonya 500.000. Oke, muncul saldonya. BCA 51, dia ada saldo 10 juta. 10 juta. Sorry. 10 juta. Oke, BCA 499 ada saldo 5 juta. Sampai di tahap ini artinya saldo kas bank sudah saya input semua. Cara ngeceknya, kita lihat di neraca, kita perbarui. Nah, per Juni dia memiliki saldo 15.700.000. Kita crosskan dengan saldo di Excel 15.700.000 sama. Checking kedua bisa dilihat di daftar kas bank buku bank ya, BCA ini BCA 51, saldo per tanggal 6 Juni sesuai saldo cut off 10 juta, 499 5 juta, kas besar 500.000, kemudian ada kas kecil 200.000. Jadi harus dipastikan tanggalnya sesuai dengan tanggal cut off. Tergantung nanti klien teman-teman nanti di tanggal berapa, itu nanti harus disetting dulu di persiapan info perusahaan, periode akuntansi, tanggal mulainya tanggal berapa. Oke, berarti di sini untuk saldo kas bank sudah selesai. Yang kedua, saya mau input master aktiva tetap. Oke, master aktiva tetap. Di sini saya sudah menyiapkan kertas kerjanya. Ini saya close dulu. Master aktiva tetap. Di sini saya sudah menyiapkan kertas kerjanya. Jadi di sini yang harus diisi adalah tanggal belinya, tanggal pakai, nama barangnya apa, saya ulangi lagi ya. Jadi yang perlu diinput di sini adalah tanggal beli, tanggal pakai, nama barang, kuantiti aktiva tetapnya berapa, nilai atau sumber dana ya. Jadi nilai aktiva itu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Jadi di sini 2 ya, berarti nilai 2 aktiva itu berapa. Kalau ini 1 ya, jelas 1 ya. Kemudian ada kode aktiva, tipe aktiva, umur aktiva ya. Umur aktiva ini tahun dan bulan ya. Kemudian ada metode penyusutan, ada akun aktiva, akumulasi depresiasi, beban depresiasi, dan juga akun sumber dana. Akun sumber dana ini artinya kalau untuk pembuatan database awal kebanyakan nanti akan diinput dari saldo awal seperti
seperti itu. Jadi nilai yang ada di Aktiva nanti akan dilarikan ke akun saldo awal, seperti itu. Nilai yang sumber dana ini maksudnya ya. Oke, kita lihat di accurate-nya. Jadi nama-nama yang harus dimasukkan ini mengikuti dari default kita ketika kita mau input di program ya, di accurate ya. Jadi kalau kita input baru kan kita harus isi kode Aktiva lah, tipe Aktiva, tanggal beli, tanggal pakai, keterangan, kuantitas, umur, metode penyusutan, dan lain sebagainya. Itu kita aplikasikan di Excel seperti itu. Ini saya sudah buat contohnya. Langsung kita coba untuk mengimpornya ya. Jadi cara impornya ada di daftar Aktiva tetap, daftar Aktiva tetap. Nah, di sini ada pilihan impor dari file. Nah, kita pilih, oke. Kita ambil berkas Excel yang saya siapkan tadi. Kita pilih tipe filenya adalah Excel. Kemudian kita pilih yang Aktiva tetap. Oke. Kemudian kita pilih ambil data. Oke. Nah, di sini kolom-kolom header yang ada di Excel tadi otomatis akan masuk di kolom data sumber. Nah, di sini ada definisi kolom. Ini yang harus kita isi. Kita sesuaikan dengan program. Oke. Kita lanjut ya. Tanggal beli. Tanggal beli di sini adalah saya asosiasikan sebagai tanggal pembelian, tanggal pakai, tanggal pemakaian, nama barang. Ini adalah keterangan Aktiva. Quantity di sini adalah saya asosiasikan sebagai kuantitas. Nilai atau sumber dana di sini adalah sumber dana. Kode Aktiva ya. Kemudian ada tipe Aktiva tetap. Nah, di sini kita diminta untuk langsung mendefinisikan tipe Aktiva itu langsung sesuai ke program ya. Jadi saya flashback sebentar ya. Jadi kalau di sini di daftar Aktiva tetap, di sini ada tipe Aktiva tetap. Oke. Nah, di sini ada gedung, inventaris 1, inventaris 2 dan sampai sini. Jadi program maunya langsung mendefinisikan tipe itu masuk tipe yang golongan mana, seperti itu. Kita balik lagi ke tipe Aktiva tetap ya. Nah, inventaris 1. Inventaris 1 di sini saya asosiasikan langsung ke inventaris 1. Mesin dan peralatan 1 juga ke mesin dan peralatan 1. Ini hanya header ya, jadi nggak usah terlalu diperhatikan kalau yang header tipe Aktiva ini. Yang perlu diperhatikan adalah inventaris 1 dan mesin peralatan 1, seperti itu. Kemudian ini ada umur Aktiva yang tahun. Umur Aktiva tahun ya, ini ada yang bulan. Kemudian ini ada metode penyusutan. Nah, metode penyusutan ini juga langsung diminta ya, garis lurus. Nah, saya buat contohnya garis lurus. Oke, kemudian ada akun Aktiva. Akun Aktiva ya. Di sini akun Aktiva di sini sesuai dengan yang di sini. Sebentar, saya flashback sebentar ya. Daftar akun Aktiva. Nah, ini saudara-saudara. Jadi Aktiva tetap di default database kosong yang sudah saya siapkan tadi. Dia ada Aktiva tanah, Aktiva gedung, Aktiva kendaraan, mesin dan peralatan pabrik, inventaris kantor. Jadi ada 5 jenis akun Aktiva ya. Oke, kita kembali lagi akun Aktiva. Nah, ini header ini kita isi sembarang.
header akun aktiva. Ini yang harus diperhatikan. Inventaris kantor saya sesuaikan inventaris kantor. Mesin dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan pabrik. Nah, oke, akumulasi depresiasi. Nah, ini juga sama saudara. Jadi akun akumulasi ini menyesuaikan dengan akun akumulasi yang ada di daftar akun. Jadi kalau di daftar akun ya kita ada di default program ini kita buatkan akumulasi penjualan gedung, kendaraan, mesin dan peralatan pabrik, inventaris kantor ya. Ada 4 akumulasi karena untuk aktiva tanah tidak didepresiasi. Oke, kita kembali lagi ke impor aktiva tetap. Akun akumulasi depresiasi ya. Ini kita isi sembarang. Nah, ini inventaris kantor, akumulasi penyusutan inventaris kantor, mesin dan peralatan, penyusutan mesin dan peralatan pabrik. Oke. Nah, tinggal 2 yang belum diasosiasikan. Beban depresiasi. Nah, beban depresiasi ini artinya untuk pembebanan depresiasi akun itu mau dimasukkan di akun apa, seperti itu. Ini ngawur aja ya, karena ini kan headernya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Biaya penyusutan inventaris kantor ini akan saya masukkan ke biaya sebentar, saya cek dulu di daftar akunnya. Ada akun biaya penyusutannya. Oh, ini ada biaya penyusutan inventaris kantor peralatan pabrik. Oke, kita kembali ke impor tadi ya. Biaya, nah ini aku baca penyusutan gedung. Yang ini inventaris kantor ya. Biaya penyusutan inventaris kantor, biaya penyusutan mesin dan peralatan pabrik. Nah, sumber dana ini artinya nilai aktiva yang dimasukkan di database ini mau dibuang ke akun apa, seperti itu. Karena ini kita buat database untuk perusahaan yang baru kita tangani, maka akun-akun untuk nilai aktiva ini saya buang ke akun saldo awal. Oke, sumber dana ya. Akun sumber dana, bukan sumber dana. Akun sumber dana ini saya buang ke akun saldo awal. Saldo awal ya, kepala 3. Saldo awal. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan semua ya, tapi perlu dilakukan cek terakhir, terutama untuk akun-akun yang harus mendefinisikan langsung ke. Nah, seperti ini harus dicek ulang karena biasanya dia ada yang lepas seperti itu. Jadi pastikan transaksi-transaksi yang meminta definisi harus terisi semuanya. Seperti itu. Oke, saya kira sudah masuk semua. Langsung saya pilih impor data. Oke. Tujuh data terimpor, 11 data gagal. Kita lihat gagalnya kenapa. Nah, nanti di sini ada
impor Aktiva ini ya, untuk keterangan gagalnya ya. Oh, ini di sini ada errornya karena ada sumber dananya yang 0. Coba kita cek di Excelnya. Sumber dana. Oh, ininya tanggal belinya dia, tanggal belinya ini nggak sesuai format. Oke, kita cek. Memasukkan 8 Aktiva ya, yang masuk tadi berapa? Daftar Aktiva tetap yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah benar, jadi yang satu ini tadi yang salah format tanggal, dia nggak masuk seperti itu. Oke, jadi ini kalau nanti tanggalnya saya rubah, dia pasti masuk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita anggap sudah masuk ya, sudah selesai untuk cara pengimporan master Aktiva tetap seperti itu. Jadi di sini data-data yang sesuai Excel tadi sudah masuk semua ya. Ada kode Aktiva, nama Aktiva, tipe Aktiva, akun Aktiva, biaya, tanggal pakai, tanggal beli, kuantiti, umur Aktiva, penyusutannya, metodenya sudah masuk semua. Kita cek di neraca, apakah sudah masuk di neraca. Nah, di neraca dia per April sudah masuk, karena di Excel kita tanggal belinya mulai dari 2015 dan 2014 ada. Jadi otomatis per April 2016 dia sudah masuk seperti itu. Ini tadi harusnya diisi per tanggal cut off ya teman-teman ya. Jadi kalau cut off-nya tanggal beli ini tergantung tanggal belinya, tanggal pakainya juga tanggal pakai. Jadi ketika cut off-nya teman-teman misal di tanggal 6 ini ya, seandainya ada yang sudah habis masa penyusutannya, dia pasti tidak disusutkan lagi. Tapi ketika dia masih ada, dia akan disusutkan sebesar sisanya. Seperti itu. Jadi misal dari 2014, berarti yang belum disusutkan, yang sudah disusutkan 2 tahun. Seperti itu. Jadi setelah masuk ke database, tinggal sisa 2 tahun lagi yang disusutkan, seperti itu. Untuk Aktiva sudah selesai, dan Aktiva tetap sudah selesai. Yes. Oke, kemudian saya mau masukkan master pelanggan dan saldo piutang. Oke ya, saya di sini juga sudah siapkan master pelanggan. Di sini saya pakai dua contoh ya. Oke, ada sebentar, saya hapus dulu filternya. Nah, di sini ada nomor pelanggan ya, kode pelanggan ini harus diisi, nama pelanggan, alamat pelanggannya, terus kotanya, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, nama kontak. Nah ini ada nomor faktur saldo awal, ini artinya apabila kita masih memiliki saldo piutang atas pelanggan tersebut. Oke, jadi per tanggal 6 ini, per tanggal kita cut off, pelanggan tersebut memiliki saldo piutang di perusahaan kita, seperti itu. Jadi untuk PT Raja Wali ini masih memiliki saldo piutang 5 juta ya, per tanggal 6 Juni 2016. 6 Juni. Nah, seperti itu. Kemudian PT Nusantara memiliki piutang 1 juta ya, per tanggal cut off ini ya. Oke, saya simpan. Nah, ini saya ekspor ke program. Kita kembali ke Accurate, kita pilih daftar pelanggan. Oke. Nah, impor dari file.
Oke, kita pilih berkasnya tadi, kita pilih tipenya Excel, pelanggan ya, ambil data. Nah, ini kita mendefinisikan lagi seperti aktiva tetap tadi ya, nomor pelanggan. Nah, kita definisi nomor, nama pelanggan, nama, alamat 1, kota, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, nama kontak. Sebelumnya saya flashback sedikit ya, yang di nama-nama header yang di Excel ini, itu juga mengikuti default ketika kita akan memasukkan master pelanggan baru. Jadi kalau kita memasukkan master pelanggan secara manual, itu kan kita wajib mengisikan nomor pelanggan dan nama pelanggan. Jadi yang di warna kuning ini wajib diisi gitu. Kalau yang lainnya ini opsional ya, tergantung informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Jadi ini kita tuangkan di Excel, bentuknya seperti ini. Nah, ini yang kita ekspor ke program, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Import nomor faktur saldo awal. Nah, kita asosiasikan sebagai nomor faktur saldo awal, saldo bertanggal. Nah, ini ada mata uang, di sini yang digunakan adalah rupiah ya, IDR ya. Oke, saya centang ini ya. Ini karena gini, maksudnya tambah saldo jika nomornya sama, itu artinya gini. Saya pakai Excelnya lagi ya. Tambah saldo jika nomornya sama itu artinya gini. Nanti seandainya untuk PT Raja Wali ini memiliki 2 faktur yang gantung, nah, dia akan menambahkan di nomor pelanggan PT Raja Wali. Jadi dia langsung menambahkan seperti itu, tidak diinput satu-satu untuk kode pelanggan yang sama. Nah, jadi ini selalu saya centang biasanya, karena jika tidak dicentang untuk faktur kedua dia akan tidak terimpor gitu, karena dianggapnya satu pelanggan dengan kode yang sama gitu. Jadi ini sebaiknya diimpor. Kemudian ini ada tipe pelanggan atau buat umum ya. Oke, kalau sudah saya impor data. Dua data terimpor, 254 gagal. 254 gagal itu dari mana? Nah, itu karena jadi sebaiknya untuk ketika kita menyiapkan data Excel, kolom yang bawah yang kosong ini sebaiknya dihapus semua seperti ini. Jadi kita hapus, jadi program tidak membacanya, karena kan kita cuma mau masukkan 2 saja. Nah, ini juga yang sisi kanan kita hapus semua seperti itu. Jadi nanti ibaratnya kayak program biar bacanya itu cuman sampai di kolom M baris ketiga seperti itu. Kita lihat apakah PT Raja Wali dan PT Nusantara ini sudah masuk di Accurate, di master pelanggan ya, daftar pelanggan ya. Kita perbarui. Nah, ini sudah masuk, saldonya juga sudah masuk, saldo piutangnya 5 juta dan 1 juta. Nah, ini harusnya juga masuk di neraca kita. Coba kita cek. Nah, piutang usaha 6 juta ya. Kalau dirinci itu dari PT Raja Wali 5 juta, PT Nusantara 1 juta. Oke,
Berarti untuk master pelanggan sudah selesai. Nah, sekarang master pemasok, master supplier ya, dan juga saldo hutang. Ini saya close dulu semuanya. Nah, saya ambil master pemasok yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya ada siapkan 6 nama supplier. Kemudian ini ada, saya buatkan juga saldo hutangnya. Kalau tadi untuk pelanggan ada saldo piutang, ini di pemasok saya juga siapkan saldo hutangnya. Anggap aja ya faktur beli 001. Oke. Saldo hutangnya 1 juta. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 6 juta. Oke, saldo bertanggal berarti bertanggal cut off ya. Saldo bertanggal cut off. Sekarang saya close Excelnya, saya masuk ke Accurate, saya masuk ke daftar pemasok, impor dari file ya. Oke, saya cari yang tipe file Excel pemasok, saya ambil datanya. Nah, ini kode saya definisikan sebagai nomor pemasok, nama supplier sebagai nama pemasok, alamat definisikan sebagai alamat 1, kemudian telepon dan fax, nomor telepon ini ya, kontak person ini, nama kontak, nomor faktur saldo awal ini, nomor faktur saldo awal. Ada saldo awal, ini ada saldo bertanggal. Untuk pemasok juga yang wajib diisi adalah nomor pemasok atau kode dan juga nama pemasok ya. Yang lainnya opsional tergantung kebutuhan. Seperti itu. Kita kembali ke impor. Sama dengan impor pelanggan, saya juga akan impor saldo jika nomornya sama. Seperti itu. Atau untuk contohnya saya ganti ya. Untuk contoh pemasoknya, untuk 2 faktur saya buat sama. Jadi abadi UD ini saya buat 2. Harusnya nanti untuk abadi UD nilai hutangnya adalah 1 juta dan 6 juta, harusnya 7 juta. Karena ini tadi saya centang tambah saldo jika nomornya sama. Oke, sebelumnya saya hapus dulu ya semuanya. Sudah saya impor ya. Nah, dia cuma membaca 7. 1 data gagal. 1 data gagal ini karena headernya, saudara-saudara. Jadi headernya ini, nah ini pasti gagal. Header ini yang masuk cuma yang poin 2 sampai 7 ini gitu.
di saldo pemasok. Nah, dia udah masuk semua. Oke. Nah, ini harusnya juga masuk di neraca, di saldo utang. Nah, sorry di accurate ini saldo utang per 6 Juni 2016. Nah, ini dia masuk sudah ternyata. Saldo utang senilai 21 ya. Kalau dirinci dia Ahmad Abadi Agro Anugrah sesuai yang di Excel tadi ya. Seperti itu. Jadi untuk impor master pemasok ini sudah clear ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita ganti ke impor barang. Nah, impor barang ini yang biasanya banyak kalau di klien, karena kan itemnya kan bisa ratusan bahkan ribuan ya. Tapi di sini saya siapkan impor barang ini tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa berjam-jam nanti ngimpornya. Nah, saya siapkan ada 9 jenis ya. Jadi ada kategori, ada nomor, ada nama, kuantiti, satuan, harga beli, total biaya, harga jual, tipe barang, tipe persediaan, seperti itu. Oke, saya langsung mencoba untuk mengimpornya melalui accurate. Nah, saya masuk ke daftar barang dan jasa. Oke, saya pilih impor dari file. Saya buka datanya, saya pilih file Excel, barang. Saya ambil data. Nah, kategori. Saya pilih kategori barang ban luar. Nah, di sini sebelum kita memasukkan kategori, kita harus memasukkan dulu daftar kategorinya terlebih dahulu. Kita lihat di Excel dia membutuhkan berapa kategori. Oh, semuanya ban luar. Jadi saya akan membuat master kategori ban luar dulu. Daftar persediaan kategori barang baru. Saya buatkan ban luar. Nah, saya kembali ke impor tadi, kategori barang saya asosiasikan ke ban luar semua. Kemudian ada nomor barang, nama barang, deskripsi barang ya, ada kuantiti. Oke, ada satuan ini adalah unit 1. Nah, harga beli per barang ini saya abaikan ya. Jadi saya memasukkan total biaya. Nah, total biaya. Maksud dari total biaya di sini adalah, jadi misal untuk barang dengan nama Aspetoring ini ya, jumlahnya 4, total biayanya sekian. Nah, dia di program akan merata-rata sendiri per piece-nya berapa, nanti senilai ini harusnya. Seperti itu. Jadi makanya di program saya pilih abaikan, karena di program sudah merata-rata membagi secara manual, secara otomatis kalau kita masukkan total biayanya. Seperti itu. Kembali lagi ya, total biaya sudah saya masukkan. Harga jual. Nah, ini ada harga default harga jual 1. Tipe barang, ada tipe barang persediaan. Nah, persediaan itu yang berwujud stok ya. Kalau non persediaan itu yang non stok. Service juga sama dengan non persediaan, dia non stok. Karena ini kan stok, saya pilih persediaan.
kemudian tipe persediaan adalah saya anggap ini barang lain-lain ya, karena bukan tipe bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi ataupun barang jadi. Saya anggap ini barang lain-lain karena saya pakai contoh ini, anggap aja perusahaan distributor ya. Oke, sudah saya definisikan semua. Saya cek ulang untuk yang di definisi-definisi ini, siapa tahu ada yang lepas. Harusnya sudah masuk semua. Oke, tambah saldo jika nomornya sama. Jadi apabila di satu Excel ini ada barang dengan tipe yang sama, dia akan otomatis menjumlahkan kuantitinya seperti itu. Saya hapus dulu yang bawah-bawahnya biar nggak kebaca sama program. Saya kembali ke Accurate. Nah, saya impor data. Satu data gagal untuk headernya tadi. Oke, kita cek di daftar barang dan jasa. Perbarui, nah dia udah masuk semua. Oke, kita lihat di neraca apa sudah ada nilai di akun persediaannya. Nah, dia sudah ada nilainya. Oke, jadi untuk akun persediaan ini sudah masuk ya, jadi semua ini sudah dimasukkan. Nah, sekarang untuk akun-akun tertentu ya, misal uang muka pembelian, uang muka penjualan gitu ya. Nah, saya contohkan uang muka pembelian, saya buatkan saldo ya. Jadi untuk uang muka kan saya buat dari daftar pembelian, faktur pembelian baru, misal untuk agrogreen ya, contoh tanggal 6 dia ada uang muka. Saya buatkan akun uang muka dulu ya, daftar bukan daftar akun, master barang. Master buka. Kenapa ini saya paham? Sorry, ini tipenya non persediaannya. Oke, saya buatkan faktor pembelian dengan uang muka. Bisa ada 1 juta. Saya buang lagi ke diskon sampai awal. Biar saldo kamu nggak goyang ya.
data pembelian, faktur pembelian. Nah, ini ada sedikit error sedikit, kesalahan sedikit ya. Saya ubah dulu ya. Untuk master barangnya tadi ini saya hapus dulu untuk pembayaran fakturnya. Saya hapus dulu. Fakturnya ini saya hapus lagi. Untuk master barangnya ini, nah ini saya ganti. Ini saya hapus juga aja ya. Oke, saya buat barang baru. Nah, satu ini adalah kode untuk uang muka. Oke, akun-akun saya buang ke saldo awal semua. Nah, oke. Nah, jadi ini uang muka dengan kode -1 ini adalah master barang default untuk uang mukanya di Accurate ya. Jadi saya tadi kan mau buat saldo uang muka pembelian dan uang muka penjualan. Nah, ini saya langsung buat di daftar pembelian, faktur pembelian, baru agrogreen ya. Contoh ini ada uang muka misal 2 juta, saya bayar masuk, ini saya diskon ke saldo awal agar tidak mengganggu saldo bank yang sudah kita input tadi. Nah, ini harusnya di neraca sudah masuk di uang muka pembelian 2 juta. Oke, sekarang uang muka penjualan, daftar penjualan, faktur penjualan. Saya input di PT Nusantara. Dia punya saldo 1 juta. Uang muka jual, kebanyakannya. Oke, saya bayar. Saya diskon juga. Jadi saldo tidak goyang. Nah, ini harusnya di neraca muncul uang muka penjualan 1 juta. Nah, ini dia. Oke. Misal perusahaan punya piutang karyawan, saya input di Kasbank pembayaran atau di jurnal aja atau di daftar akun ini ya. Kita cari piutang karyawan. Nah, ini piutang karyawan misal per 6 Juni ini dia punya, perusahaan punya piutang senilai 10 juta, langsung aja diisikan di akunnya 10 juta. Nah, di neraca harusnya juga muncul piutang karyawan 10 juta. Kemudian perusahaan punya utang lagi, utang pihak ketiga lah katakannya, atau utang bank lah ya. Utang bank punya utang 100 juta ya. Kebanyakan 100 juta. Kita lihat di neraca 100 juta utang bank. Nah, sebenarnya ini kok saldonya
Kalau hutang berarti saldonya harus dikasih minus. Ini kebalik ini jurnalnya. Harus dikasih minus. Aduh, susah. Kita edit di jurnalnya ini ya. Jadi debitnya dia 100 juta. Hutangnya kredit 100 juta. Kita cek di neracanya. 100 juta seperti ini. Nah, ini berarti database untuk perusahaan X sudah siap dipakai per 6 Juni karena saldo kas bank dia sudah terisi, saldo piutang sudah terisi, uang muka sudah masuk, master barang dia juga sudah masuk, master piutang sudah masuk, mesin dan peralatan sudah masuk. Nah, ini kurang satu. Kita coba menginput akumulasi penyusutannya ya. Jadi caranya kita dari aktivitas periodik proses akhir bulan ya. Berarti kan proses terakhir ini disusutkan langsung di bulan Juni 2016 ya. Kita perbarui. Nah, berarti sampai dengan bulan Juni aset kita sudah disusutkan senilai 16 juta seperti itu. Hutang juga sudah masuk, uang muka jual sudah masuk, hutang bank sudah masuk, ekuitas otomatis sudah masuk. Nah, sampai di sini berarti perusahaan X sudah bisa menjalankan database-nya, sudah mulai bisa input manual daily seperti biasa ya. Setiap mutasi kas bank diinput sudah bisa, penjualan diinput harian sudah bisa, pembelian diinput harian. Sampai di sini berarti manual book video tutorial untuk membuat database accurate saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depan sudah bisa membuat database secara mandiri. Terima kasih.